Ya, kaitan tentang umpan balik ya Bu ya, dari rekan sejawat. Dari rekan sejawat Seperti itu tentang pengadaan media pembelajaran yang harus ditingkatkan karena karena memang kelas tinggi itu harus dikaitkan dengan teknologi ya. Jadi pengadaan sarana dan prasarana yang fokus, media pembelajaran yang menarik seperti itu. Jadi ya harus dikembangkan, harus ditingkatkan dari media pembelajaran. Kalau dari keterlibatan orang tua, Nah, dari keterlibatan orang tua sebetulnya kalau masalah pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran itu ini ya Bu ya, apa kurang di ini apa kurang untuk di kurang ya, jarang untuk diajak diskusi tentang media pembelajaran karena memang sekolah yang memfasilitasi media pembelajaran, jadi orang tua tidak terlalu dilibatkan dalam media pembelajaran. berarti peran orang tua dalam hal dengan sekolah interaksinya seperti apa Bu? Misalkan ini pada saat anak bekerja kelompok misalnya, anak bekerja kelompok besoknya akan presentasi. Nah, saya WA dulu di grup orang tua bahwa besok anak akan presentasi, media pembelajaran yang harus disiapkan ini yang harus dibutuhkan atau yang harus disiapkan sesuai dengan kelompok dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk presentasi besok, terus besok sebelumnya saya kasih tahu orang tuanya, suka apa ya, fasilitas dari orang tua suka diadakan. Jadi sebenarnya membantu juga ya, hanya mungkin Membantu. tidak secara langsung Iya. gitu ya. Tadi kan sudah menyimpulkan umpan balik dari rekan sejawat bahwa yang perlu ditingkatkan adalah pengadaan media yang interaktif dengan Iya. pembelajaran ya. Iya, betul. Nah sekarang terkait dengan siswa, kan ada 5 siswa yang diberikan angka 3 ya Bu ya. Iya. Nah itu kepada kelas berapa dan bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil? Di angket itu disebarkan ke kelas sendiri ya Bu, kalau kelas 6 juga saya mengajarkan 6. Jadi dari sekian banyak umpan balik dari siswa, untuk selebihnya untuk hal-hal yang tentang kegiatan di kelas seperti kesepakatan kelas kita sudah mengadakan, pembelajaran yang interaktif sudah dilakukan, terus menciptakan budaya positif sudah dilaksanakan. Mungkin ya sama aja sih Bu, meningkatkan media pembelajaran yang inovatif sehingga anak itu tidak bosan dan monoton. Sama ya di anak juga media pasti ya. Iya. Oke. Nah terkait hal itu berarti kan Ibu sudah, oh ya nih berarti saya akan meningkatkan di media. Apa rencana Ibu? Rencana aksi? Iya, belum selesai. Oh, iya. Udah selesai. Belum ditandatangani garisnya sih. Terkait rencana yang akan dilakukan. Rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran di CGP yang saya pelajari, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin satu-satunya untuk membuat siswa aktif, kreatif, dan inovatif serta menyenangkan itu dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Tidak hanya dengan teknologi, tapi diferensiasi konten, mengamati gambar, bisa saja mungkin ya, dengan poster, terus diferensiasi proses, dan yang terakhir dengan produk. Mungkin akan dimaksimalkan dari pembelajaran diferensiasi dengan strategi pembelajaran diferensiasi.
jadi lebih muncul lagi medianya mungkin Ya. Nah ini juga sama Ibu ya, nanti ketika PI 4 sebelum PI 4 kan sekarang seminggu sebelum PI 3 ini kan Ibu diminta untuk mengisi angket dan menyimpulkan. Nah nanti di PI 4 itu seminggu sebelumnya itu diminta untuk mengumpulkan RPP yang sudah dibuat, diferensiasi dan sosial emosional. Nanti bisa dibuat dari sekarang, misalkan mau mengajar apa, kelas sasarannya seperti apa, dan fokusnya atau medianya seperti apa. Itu tuh mapelnya ditulis Bu? Boleh. Tapi tetap RPP-nya gitu ya. Ya, kalau misalkan pakai kurma berarti mundur aja. Kalau masih K13 berarti RPP. K13 sesuai dengan Kelasnya aja, semua diajarnya kurma atau K13. Nah nanti seminggu sebelumnya kan nanti dikumpulkan. Nanti ketika PI 4 nanti kita bahas bareng-bareng di mana poin-poin yang perlu ditambahkannya atau misalkan nilai-nilainya untuk sampai sempurna. Nanti baru di pertemuan selanjutnya kita supervisi akademik gitu, diimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Kalau ngajarnya di ini sih Ya, di kelas gitu. ya saya di dalamnya. Biasanya supervisi akademik sama di sekolah mungkin ya. Selama berapa jam? Minimal 2 jam belajar. Kita mendesainnya. Kalau Ibu kalau SD mungkin berapa jam ya? Satu tahunnya 2 jam. 2 jam belajar. Ya paling Lama. kalau pelajaran saya paling lama 2 jam. Iya, berarti ya sudah segitu full kita bagaimana prosesnya, bagaimana RPP yang sudah dibuat dan direvisi itu diimplementasikan. Mungkin supaya juga lebih terbiasa. Itu kan di modul berapa? Modul pendampingan. Oh pendampingan. Modul mah udah kan kemarin justru materinya di 2.1 dan 2.2, nanti implementasinya di kelas. Ya seperti saya akan di kelas. Pendampingan 4 berarti. Iya, 4.5. Sampai pendampingan 7? 6. Oh 6. Kalau pendampingan 7 enggak, jadi kan loka 6, nah nanti loka 7-nya itu panen karya. Oh jadi loka karya mah sampai 6, cuma 7-nya panen karya ya. Iya, loka 6, loka 7 itu biasanya kan kalau kita sehari ya, nanti mah 2 hari berturut-turut. Oh gitu, ditarik ke ini. Sampai Loka berapa? Besok loka 3, tanggal 14. Terus kenapa ini tuh kenapa? Ya setengah hari, setengah perjalanan. Nah, tadi ya bahwa Ibu teh akan mengimplementasikan pembelajaran terkait dari berarti nyambung ini Pak ya, dari umpan baliknya media pembelajaran, diperbaikinya dengan merencanakan belajar diferensiasi, di mana nanti itu akan diproses secara seperti apa, seperti apa. Ya, ada lagi mungkin dari siswa masukannya? Apa ya? Ini mah udah banyak semua ya, udah diikat semua ya. Jadi tinggal konsistensinya dan dipertahankan gitu seperti itu ya. Kalau nah Ibu terkait ini kemarin kan di loka 2 kita dengan yang diskusi dengan teman dalam kelompok menyampaikan visi misi guru penggerak prakarsa perubahan. Nah itu kan bulan lalu ya Bu ya. Apakah ada progres Ibu sampai dengan bulan ini apa yang disampaikan itu? Kan ada tahapannya nih Kalau progres dari tahapan bagia itu ada terlihat ya, dari mulai bagaimana ambil pertanyaan ya, tahapan bagia itu B-nya apa lagi? Buat pertanyaan ya, ambil kalau Ibu apa itunya lokasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. ya. Nah itu sampai mana jadi itu mungkin sedikit bayangan ya. Jadi kenapa disampaikan kemarin di supervisian dengan teman-teman rekan sejawat supaya Ibu bisa menyampaikan saya tuh mau punya proyek atau pekerjaan seperti itu.
Terus kenapa disampaikan ke saat kakak supaya dapat masukan dari teman-teman, ya. Nah, tapi itu tuh tidak hanya sekedar tugas, tapi kita laksanakan sampai dengan selesai proses bagiannya. Nah, diharapkan setiap sampai bagian itu menjadi satu praktik baik. Nah, karena nanti di panen karya di Loka 7 itu kita masing-masing CGT harus punya praktik baik apa yang sudah kita lakukan selama proses CGT. Kita di panen karya itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Lebih ke gini malah ya. Berbentuk apa Bu panen karya? Di sisi mana? Jadi nanti di Loka 6 itu semua orang harus mengumpulkan praktik baiknya selama proses CGT ini. Jadi kalau misalkan ibu udah punya satu itu yang tentang belajar itu, kalau bisa fokus terus di sana. Gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya lebih seru yang misalkan yang gitu daripada yang sudah saya buat, boleh ibu segera pindah. Tapi tetap di prosesnya di baca itu dilaksanakan. Sampai misalkan menyenangkan gitu. Jadi di step by stepnya dilakukan, B-nya apa sampai A-nya. Nah nanti kan sudah dilakukan. Nah, akan lebih baik lagi ketika di Loka 6 itu sudah bukan hanya sekali dilakukan, tapi memang sudah budaya, jadi udah biasa. Bahkan mungkin nanti ibu bisa menyebutkan dampaknya. Artinya ketika menyebutkan dampak, berarti itu udah sering banget dilakukan gitu. Ya. Nah, nanti di Loka 6 itu disampaikan setiap orang praktik baiknya. Kayak yang kemarin di Loka 2. Yang ini saya baru rencana. Nah nanti di Loka 6 sudah jadi. Ini loh bukti dukungnya, ini dokumennya, ini yang sudah saya lakukan, ini respon anaknya mungkin kalau misalnya ibu bikin angket, ini responnya gitu. Dan dari situ tuh memang anakku terasa, nah itu dampaknya. Nah nanti di Loka 7 di panen karya perwakilan dari tiap mungkin kelas atau mungkin apa yang nanti diambil untuk dipresentasikan, itu ditonton di depan umum di teman-teman tamu, nggak per kelompok, nggak per orang gitu. Jadi kalau misalkan selagi masih ada waktu, selagi memang masih ingin merubah enggak, tapi tetap berproses di bagian. Jadi ada yang kalau saya dulu yang saya cerita aja tentang karena saya sekolah Juliata, jadi bukan ke pembelajaran kalau saya, jadi gerakan sekolah, gerakan bawa misi ke Thunder. Jadi dari situ tuh ada proses monitoringnya, disampaikan, ada proses evaluasinya. Tapi boleh Bu, kalau saya mengambil literasi? Boleh terus, tapi misalkan kalau bisa ada inovasinya dari misalkan udah biasa literasi di sekolah ini mah nggak gini, misalnya saya ketakutan nanti ketika praktik baik nggak punya dokumen kan. Nah justru ketika sudah berjalan nih literasi itu ada impact lain dari campur tangan kita, dari aksi nyata kita. Misalkan biasanya literasi hanya baca aja, saya mah ingin berinovasi nih di literasinya, misalkan jadi podcastnya atau jadi jurnalistiknya. Nah nanti berproses terus, nanti di akhir Loka 6 tuh ini loh bukti karya saya selama jadi tidak hanya baca aja gitu. Tapi ada aksi nyatanya apa yang ini gitu. Misalkan jadi wartawan cilik kan anak SD gitu, jadi selama misalkan 2 minggu sekali mah ada wartawan cilik mau wawancara siapa gitu, temennya atau simang dagang, ini topiknya kita ganti misalnya gagasan aja ya, karena lucu gitu anak-anak jadi wartawan cilik gitu. Nanti misalkan direkap sama ibu teh, misalkan berani apa gitu. Terus dampaknya, nanti ibu kasih pertanyaan juga ke misalkan mau wawancara tukang dagang sekitar. Nah nanti ibu juga wawancaranya kayak gimana nih perasaan ibu yang dagang diwawancara sama anak-anak. Jadi bukti, jadi bukti dukungnya tuh boleh Google Phone, boleh video, boleh testimoni gitu. Jadi kuat, jadi bagus gitu. Jadi ambil pembelajaran yang menurut kita bisa diimplementasikan nanti di karya itu. Iya. Kalaupun misalkan saya mau pengen pembelajaran, bisa pembelajaran juga, berarti kan itu semakin berdampak sudah dilaksanakan. Misalkan bab ini mah logisnya sampai di 75, tapi bab selanjutnya mah sampai 90, itu kan bisa juga dijadikan data. Kenapa harus selalu dipantau? Ya karena biar terurut. Jangan sampai nanti pas misalkan seminggu lagi mau kanal, terus ibu punya, awalnya sama ini gitu aja. Ya, begitu. Udah bentar. Ya ini jantan gitu.
belajar kan belajar ya. Nah, gitu ya. Jadi udah belajar ini nih, oh saya misalkan ini mes 1.1 sampai 1.4, 2.1 sampai selesai 2, mana yang menurut ibu yang paling interest buat ibu? Mana yang gue banget gitu ya? Saya mau fokus di situ. Buat implementasinya dengan baljanya gitu nanti, oh saya mau ini, tapi didokumentasikan. Jadi nanti di lokaman itu, ini loh saya sebagai CGW itu memberi dampak terhadap sekolah itu apa. Kadang ada yang mungkin ya karena terlalu fokus ke tugas gitu ya, jadi pas udah selesai, aduh naonnya gitu. Kalau nggak dikasih tahu sama kita dapat lima kita sebelum kita beres ya gitu ya seperti itu, karena kan dia sesuai dengan logonya bergerak, tergerak, menggerakkan gitu. Nah, kita harus bisa berbantu. Berarti kembali lagi ya, kalau misalkan ini masih tetap itu, nah kira-kira sudah ada di proses mana nih BAGJA-nya? Di proses masih di ini ya Bu ya, masih di kalau di bukan lagi rencana mungkin karena memang sudah berproses. Jadi yang tadi kan karena saya mengembangkan media pembelajarannya yang kurang, jadi lebih ke bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, yang tadi yang mulai menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai mengelompokkan. Sebetulnya kelompok-kelompok kecil mah sudah dilaksanakan, cuma pemikiran saya bahwa dikelompokkan itu tidak ada perbedaan pembelajaran atau tidak ada diferensiasi. Ternyata dengan pembelajaran modul yang sudah saya pelajari, ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Kan mulai kelihatan anak-anak lebih antusiasnya, lebih terlihat bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya, saya juga termotivasi. Oh, saya akan menciptakan pembelajaran yang ini, berarti saya harus menyiapkan gambar nih. Jadi ya terpaculah Bu untuk menyiapkan sarana pembelajaran, media pembelajaran. Berarti sinkron ya dengan kita balik memang benar. Ya. Saya, oh ya memang benar, saya seperti itu sudah merencanakan seperti itu kan. Kalau dilihat dari ini mah kebiasaan buruk gitu ya, kebiasaan jelek atau kebiasaan jelek, masuk mungkin absen dan sebagainya, sesuai dengan kita kan kejar materi tanpa melihat kebutuhan anak dan kemampuan anaknya seperti apa. Ternyata dengan ini, oh iya saya itu harus menciptakan pembelajaran yang begini sesuai dengan tadi bagja yang tadi yang sudah saya buat. Jadi lebih ini lagi Bu, saya juga lebih teringat lagi harus komitmen atau konsekuensi dengan apa yang sudah saya lakukan di bagja tadi. Ya, sekarang mulai yang tadi udah kerjakan soal 5 soal udah selesai, kumpulkan gitu. Jadi kan sekarang metode yang seperti itu kan ternyata anak-anak itu kurang bersemangat. Berarti sudah terasa ya bahwa membaca itu memang ada hasilnya gitu ya. Ada nggak tantangan yang dihadapi ketika ibu melakukan suatu kegiatan dengan proses baca? Tantangannya ini anak yang belum paham dengan pembelajaran yang saya berikan ya. Pembelajaran yang saya berikan, anak-anak itu kadang tidak fokus dengan tidak fokus dengan apa yang saya instruksikan, lebih senang dengan dengan gaya belajarnya sendiri. Jadi intinya pembelajaran yang berdiferensiasi ini sebetulnya banyak ini ya, banyak yang harus dipahami dulu kesiapan anak belajarnya. Tidak semua saya berikan ini, kamu ini ya konten ya, ini proses, ini produk. Ternyata
ternyata ada anak yang hare-hare atau males gitu. Tantangannya menumbuhkan motivasi belajar anak. Tantangannya itu. Ini masuk ya Bu ke pembelajaran KSE, bagaimana menimbulkan kesadaran diri supaya mau gitu ya. Jadi sebenarnya nyambung gitu ya antara pembelajaran presiden dan KSE gitu ya. Terkait perubahan prakarsa bagiannya ada yang perlu diperbaiki nggak? Perbaiki. Ya, kalau menurut saya mah Tidak seperti itu. baca saya. Kan setiap orang itu poinnya adalah kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ketika sudah sesuai dengan tahapan, karena kita beda persepsi ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada ya terima terintegrasi. Karena memang poinnya saya juga merasa bahwa saya kurang nih di media pembelajaran. Makanya saya membuat prakarsa perubahannya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid sesuai dengan program belajar Pancasila. Nah, mungkin yang ada di dalam benak saya, saya harus berinovatif, saya harus menciptakan suasana kelas yang aktif, kreatif. Karena saya juga kalau jadi sekarang mah gini tuh, kalau misalkan ada anak yang moodnya nggak bagus gitu, bukan menyalahkan anak, tapi saya lebih saya kurang menyenangkan lah dalam membawakan misalkan atau memberikan pembelajaran. Jadi oh iya Bu, kan ada itu ya kemarin juga kan ada KS, ada siswa, ada rekan sejawat, termasuk penilaian diri juga ya. Nah, itu juga sudah sinkron ya antara ibu rekan sejawat sama siswa gitu ya. Tapi ada yang tidak sinkron. Ketika saya men-checklist ini, rekan sejawat saya men-checklist ratingnya 4, tapi saya men-checklist rating 3. Apa tuh di poin apa tuh? Di poin apa ya? Lupa lagi nya. Pokoknya ada, ini nggak sinkron. Tapi mungkin gitu ya. Penilaian mereka terhadap saya memang begitu, tapi saya merasa tidak begitu. Nah itu gimana Bu? Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, berarti masih terus meningkatkan kepercayaan diri. Karena kan tidak percaya diri ya. Terus saya emang itu bagus gitu kan. Tapi kan teman yang melihat ya yang ini ya mungkin fokusnya adalah bahwa kita harus selalu meningkatkan kemampuan. Intinya saya juga suka berpikir begini, saya tuh masuk CGPT ada perubahan yang kadang suka berpikir begitu, tidak hanya saya mengerjakan tugas sudah selesai aman gitu, menggugurkan kewajiban ibaratnya ya, tapi tidak berdampak gitu. Nah dari angkat yang saya sebarkan ini mungkin salah satu refleksi masukan buat saya gitu. Saya kurangnya di sini. Jadi yang peningkatan lah buat saya. Jadi pemicunya mudah-mudahan bisa berprogres. Jadi jangan sampai hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Ya. Oh iya saya ini harus berdampak dan bermakna gitu ya. Ibu aku mana? Iya. Sepertinya sudah dapat informasi banyak. Saya akan nulis ya apa saya di video itu. Paling saya minta izin langsung upload aja ya deh. Kayak kemarin ada editan. Aduh riba udah aja di upload. Paling ini kan sudah sebulan ya belajar daring. Kenapa ada kendala terkait pengerjaan tugas atau mungkin pemahaman materi? Kalau dari materi, karena di CGP itu tidak ada, maksudnya lakukan versi terbaikmu, tidak ada benar dan salah gitu ya dia. Jadi mungkin dari pendampingan yang ibu lakukan, justru saya itu ingin apa ya, meminta penilaian ke ibu tuh biar ada peningkatan gitu ya. Karena memang
saya mengerjakan sesuai dengan versi saya aja, mengerjakan beres gitu ya. Gitu. Kalau untuk kesulitan yang lain mungkin dari kesulitan membagi waktu saja gitu. Semuanya juga mungkin begitu ya. Dari kesulitan waktu karena sekarang sudah mulai dengan kesibukan PMM RHK, terus apa lagi? Ya mungkin KPG saya ya, KPG, terus kegiatan-kegiatan sekolah, terus sekarang ini menghadapi akreditasi apalagi akreditasi, jadi kesulitannya kendalanya itu. Tapi untuk konsisten dalam mengerjakan tugas mudah-mudahan sehat ya Bu ya, bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sebenarnya bukan tidak memberikan penilaian atau tidak menyampaikan penilaian. Jadi di sini saya lebih kepada ibu dapat materi, ibu menyelesaikan, saya lihat nih, oh ini udah benar gitu. Jadi hanya mungkin setiap orang kan kalau namanya pendidikan orang dewasa ini tidak baku misalnya ketika dijawab 5 tambah 5 10 tidak, tapi oh 10 itu bisa dari 8 tambah 2 7 tambah 3. Nah kita tidak bisa menyelesaikan ketika ibu persepsinya dari sini, ibu Sam dari sini, Pak Indonesia, tapi kita melihat keseluruhan bahwa pemikirannya atau pemahamannya tepat gitu. Nah nanti mungkin lebih kepada gini, ketika ibu melenceng, maka ibu ini kayaknya seperti kayak kemarin, Bu saya tuh masih bingung mulai diferensiasi, saya kasih aja sedikit karena kalau saya beli semuanya nanti ibu pas kalian makanya itu salah satunya pas ibu baca mungkin ya saya mikirnya kayaknya pas ibu baca yang pas bagian oh iya ketika ketemu gitu. Justru ketika itulah ibu belajar mulai menerap ilmu gitu. Mungkin saya memberi rambu-rambu aja gitu karena kan kita pembelajar orang dewasa ya tidak bisa menyamakan karena kita punya background pendidikan masing-masing, background keluarga dan background di lingkungan kita sekolah juga beda-beda. Ya mungkin pemahamannya melenceng atau tidak. Dan saya sendiri pasti akan memberikan misalnya ibu ini kurang atau dengan ibu ini ditinggal tahun lain itu ketika ini ibu ini tidak mendapatkan nilai 100 gitu. Yang mana sih? Yang demonstrasi tekstual yang di satu titik berapa ya? Di modul 1 lah. 1-2 kalau nggak salah. Nah, Fasil juga itu teh nge-WA bukan teh. Wani ini modul 1.2 gitu. Yang bagja. Iya. Saya teh upload ininya ya, upload videonya. Bu Fasil minta yang upload itunya, bagjanya yang filenya gitu. Oh iya hari-hari itu udah ngupload filenya, ngupload yang videonya sudah selesai. Udah. Nah kalau misalkan kita ngupload yang video terus kita bukan ganti ya, kita upload lagi ke bentuk file itu hilang nggak Bu yang jadi ada 2 gitu. Berarti sejauh ini tidak ada kendala ibu ya, hanya mungkin manajemen waktu karena memang bukan hanya mengerjakan tugas CGP tapi ada lain-lain. Sebenarnya kalau CGP bisa karena udah tahu alurnya ya Bu, kita komitmen kita ini dengan waktu aja, jadwalnya ini ya itu. Cuma kalau udah lihat wah dudet aja apalagi jurnal yang nyelip kan nggak kelihatan. Sekarang mah jurnal juga ada dudetnya, dulu mah nggak bisa gitu. Aksi nyata apa enggak ya? Aksi nyata itu ya nilainya sama suka direkap di grup. Nah itu sama saya gitu, tapi belum ada. Jangan dulu tayang tuh. Semoga belum tayang ini aksi nyata. Kemarin tuh yang di modul 1 udah direkap semua nilainya, jadi dari post-test, dari tugas-tugas itu sudah. Jadi post-test sama ibu kelihatan bagian dari lah, jadi tidak hanya satu itu gitu, banyak faktor. Paling saya hanya ketika ini kayaknya di bawah baik baru saya bergerak gitu ya. Tapi di bawah baik berarti di bawah 80, di bawah 78. KKN ya KKN. Pokoknya harus lulus semua dengan semangat belajar, jangan sampai kendor gitu aja lah. Tapi memang lulus semua mungkin Bu ya? Insyaallah 6 bulan kan?
Ya mudah-mudahan ya lulus semua. Dan insya Allah Bu, kalau ya itu sudah diberi rambu sama BPGP, pokoknya minimal maksimal kehadiran 3 kali kalau tidak itu bisa gitu kan. Terus tapi Bu, saya lihat saya masih punya yang sebentar kita tutup dulu ya, Ya. diskusinya. Terima kasih